Untuk selanjutnya kami akan menuju ke Kabupaten Endrekang. Kita akan mengikuti dialog khusus yang disiarkan langsung dari Kabupaten Endrekang bersama Bupati Endrekang, Bapak Haji Muslimin Bando, akan membahas topik potensi daerah Kabupaten Endrekang, dipandu presenter Ruslan Hidayatullah. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Berjumpa kembali dalam program acara khusus, dialog khusus bersama dengan Bupati Endrekang yaitu Bapak Dotrandes Muslimin Bando, MPD. Dan saat ini kita berada di Bumi Mas Rempulu, tepatnya di rest area ataupun di Villa Bamba Puang, Kabupaten Endrekang. Dan kali ini kita akan dialog khusus mengupas seperti apa potensi Kabupaten Endrekang karena begitu banyaknya potensi, baik potensi daya alam, kemudian wisata dan lain sebagainya. Tentu kita akan perbincangkan bersama dengan Bapak Bupati di kesempatan siang hari ini. Kita menyapa dulu Pak Bupati. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bupati. Waalaikumsalam, selamat siang. Luar biasa, salam sehat, Pak Bupati. salam sehat. Ya, Pak Bupati, kalau kita lihat bahwa Endrekang ini begitu banyaknya potensi yang bisa kita lihat, tetapi tentu perlu perhatian khusus bagaimana mengembangkan potensi yang ada ini, baik sumber daya alam maupun potensi wisatanya. Nah, kalau boleh tahu Pak Bupati, sebenarnya untuk Kabupaten Endrekang ini potensi wisata apa saja yang bisa dikembangkan atau bisa dinikmati ketika kita datang ke Bumi Mas Rempulu ini Pak Bupati, silakan. Terima kasih. Kuasa Tuhan menciptakan alam beserta isinya, karena Kabupaten Endrekang ini yang dikenal di luar Mas Rempulu atau artinya berlereng-lereng gunung. Allah menciptakan dengan berbagai macam karunia. Salah satu di antaranya ialah tentang objek-objek pariwisata yang sangat indah. Mulai kita masuk di kota Endrekang, kita bisa singgah dulu di Permandian Alam Lewaja. Di situ ada air terjunnya kayak payung, kalau kita masuk tidak kena air. Lalu kita lanjutkan perjalanan di tempat kita hari ini, di sebelah kanan ada namanya Buntu Maca yang kita akan kemas dalam bentuk Bamba Puang Par. Ya, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan tahun ini kurang lebih 3 miliar untuk kita benahi Bamba Puang Par yang sementara berjalan pembangunannya. Lalu di tempat ini ada Villa Bamba Puang atau biasa dikenal di Buang sebagai renting house, dan salah satu kelebihannya ini karena kita berhadapan langsung dengan gunung di belakang namanya Gunung Nona atau Buntu Kabobong, yang tidak ada gunung di dunia yang memiliki indahnya seperti ini. Cuma sayangnya ini hanya bisa dinikmati di waktu siang. Lalu kita bergerak ke utara, kita bisa singgah di Mendatepar yang sangat indah juga. Bergerak lagi 1 kilo lebih, kita singgah di Dantepine atau Dantepain. Itu penuh dengan pohon-pohon pinus. Lalu kalau kita lanjutkan bisa belok kanan di Manduk Tontonan. Di situ kita lihat budaya-budaya masyarakat dahulu yang mengubur leluhurnya itu di batu-batu. Jadi masih terlihat sekarang tengkorak-tengkorak manusia. Kalau kita lanjut lagi perjalanan, terserah kita memilih. Kalau kita pilih arah kiri, kita bisa singgah di Desa Langda dengan panorama alamnya yang sangat indah. Di sana juga ada air. Biasa itu masing-masing desa ini, karena saya yakin begitu banyaknya desa yang bisa dieksplor untuk menarik orang datang berkunjung ke Kabupaten Endrekang ini, khususnya wisata budaya dengan memaksimalkan peran masyarakat lokal. Ya, alhamdulillah pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kita sudah beberapa tahun ini telah bekerja sama dengan Kementerian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti tahun 2021 kita mendapatkan anggaran untuk memberikan pelatihan untuk peningkatan SDM pengelolaan pariwisata, di mana pada waktu itu kita
bisa melatih kurang lebih 280 orang ya. Ya. Di antara keterampilan yang kita berikan ini berupa pelatihan pengelolaan desa wisata, Ya. kemudian juga pengelolaan toilet, bagaimana toilet menjadi sesuatu yang bersih, karena kita tahu orang-orang Ya. Barat termasuk orang Indonesia juga Ya. yang pertama ditanyakan seperti apa toiletnya. Ya. 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 Yang ketiga kita juga memberikan pemandu wisata gunung khusus ya. Ya. Kita juga memberikan bagaimana memandu wisata goa. Ya. Kemudian bagaimana penanggulangan bencana. Ya. Terus bagaimana pengelolaan dengan cara digital. Nah, juga kita melakukan homestay. Bahkan kita ada kerjasama dengan Belanda untuk bagaimana penyuluhan pertanian dengan sistem digital. Ya. Di tahun 2022 ini kita lanjutkan lagi kerjasama dengan Kemenpar dan Ekonomi Kreatif. Itu kita sudah melatih lagi 200 orang kurang lebih, di mana seperti yang disiapkan tadi bagaimana menjadi pemandu wisata, terus wisata gua, wisata gunung, wisata budaya. Karena di Anda kan juga ini punya spesifik tentang budaya. Yeah. Ada namanya di Anda kan namanya AMAN, Aliansi Masyarakat Masendempulu. Dan ini salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai aliansi seperti ini. Yeah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa Enrekan juga sudah menerbitkan 30 desa wisata ya. SK. Kita dari 112 desa kita sudah mengeluarkan SK menjadi 30 desa wisata, dan di antara 30 ini ada 2 desa yang sudah masuk dalam kategori 300 desa prioritas di Indonesia, yaitu Desa Kadininga dan Desa Langda. Pokoknya luar biasa lah Enrekang ini untuk kita ke depannya. Baik, nah kalau lihat dari potensi yang ada di Kabupaten Enrekang ini, kita lihat bahwa daerah pegunungan tentu banyak hal yang bisa menjadi penghasilan masyarakat di sini, termasuk bawang merah. Tetapi mungkin ini juga sangat menarik, saya lihat kemarin waktu berkunjung ke Desa Langda ini, potensi wisata khususnya kopi ini Pak Bupati. Nah kalau kopi kan biasanya orang mengerucut pada Kabupaten Toraja, tetapi tidak kalah juga dengan Enrekang. Tentu ini juga menjadi potensi yang bisa luar biasa, dan bagaimana Bupati untuk mendukung hal ini, khususnya sumber daya kopi yang ada di Enrekang ini Pak Bupati. Terima kasih. Ya. Jadi sekarang sudah mulai dunia mengenal tentang kopi Arabica Kalosi. Wow. Walaupun dan di Nating ini ada kopi kita yang usianya kurang lebih 700 tahun. Ya menurut para ahli sejarah. Dan sekarang masih tumbuh, kuasa Tuhan juga. Dan kopi Arabica Kalosi ini sudah mendapat pengakuan dari Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia bahwa ini termasuk salah satu di antara 5 kopi terbesar Indonesia. Ya. Bahkan sudah mendapat pengakuan dari negara-negara lain tentang bagaimana aroma kopi Arabica Kalosi. Dan ini sudah berkembang bukan hanya di Enrekang tentang barista-barista kita, tetapi di provinsi-provinsi lain juga sudah kita membuka lapak-lapak untuk menjual kopi khas Enrekang. Dan tahun lalu kita sudah mengirim anak-anak kita ke Jerman untuk membuka pameran kopi di sana, dan ini sudah mendapatkan permintaan yang banyak dari negara-negara lain setelah kita adakan hubungan kerjasama dengan Jerman. Bagaimana kopi asli dari Kalosi, kebetulan Wakil Bupati sendiri yang mengantar remaja-remaja kita kemarin untuk melakukan pameran. Yang berikut juga bahwa sekarang ini kopi-kopi Arabica Kalosi ini menjadi souvenir bagi orang-orang yang mau berkunjung ke Enrekang. Makanya
Saya sampaikan kepada siapapun yang datang di Endrekang, tidak lengkap rasanya kalau tidak membeli kopi Arabica Kalosi. Walaupun kopi Arabica Kalosi ini sumbernya ada beberapa macam, ada yang dari Nating, ada dari Benteng Allah, ada dari Patekong, ada dari Bungin. Pokoknya yang penting Arabica Kalosi semuanya. Ya. Iya, baik. Kemudian saat ini kan pemerintah pusat khususnya Pak Jokowi ini bagaimana supaya ada ibu kota negara khususnya di Kalimantan ini, dan tentu Kabupaten Nrekan bisa mengambil kesempatan ini untuk mendukung IKM ini sendiri. Seperti apa dukungan betul pemerintah? Sekali. Ya. Seandainya ada pertanyaan bagaimana respon Kabupaten Nrekan kalau IKN itu pindah di Kalimantan, Ya. seandainya ada 200%, saya 200% mendukung. Kenapa seperti itu? Karena bukan beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, Nrekan ini memang boleh dikatakan bahwa 60% sayur mayur yang dikonsumsi di Kalimantan itu datang dari Nrekan melalui pelabuhan Parepare dengan Mamuju. Sehingga posisi Kabupaten Nrekan dengan IKN di Kalimantan menjadi posisi yang sangat strategis. Kita produksi bawang merah 5 besar Indonesia. Kita juga produksi cabai yang terbaik. Bahkan sekarang Pak Menteri Pertanian sudah mengeluarkan izin merek namanya cabai Saluk 2 yang cabainya tahan lama dari busuk. Cabai keriting juga ada di sini, cabai besar juga ada di sini. Kemudian kita juga menghasilkan telur, dan semua yang saya sebutkan ini adalah bumerang bagi ibu kota termasuk Jakarta. Kalau sedikit saja kenaikan maka langsung menjerit itu pengusaha-pengusaha restoran karena mahalnya cabai, bawang merah, telur dan sebagainya. Sehingga Nrekan sudah sering masuk menjadi operasi pasar di Jakarta. Pikiran saya kalau nantinya IKN sudah di Jakarta, di Kalimantan, ya aman-aman saja karena Nrekan sudah siap untuk itu. Jadi memang banyak supply dari Nrekan ini untuk masyarakat di Kalimantan. Saya pribadi 6 tahun pernah menjadi pedagang sayur mayur di Samarinda yang didistribusi ke pelosok-pelosok Kalimantan. Ya, luar biasa ya. Kemudian kalau kita lihat yang saat kita tempat ini berdialog ini Pak Bupati, ini kan kawasan pegunungan, tentu ini adalah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memberikan alam yang begitu indah. Pemikirannya Pak Bupati untuk kawasan Bamba Puang ini sendiri ataupun beberapa daerah-daerah yang sangat cantik dan indah dikembangkan menjadi potensi yang lebih baik lagi. Saya ingin menitipkan harapan pada generasi Mas Rempulu, generasi Kabupaten Nrekan, juga para pemimpin yang akan melanjutkan roda kepemimpinan agar Bamba Puang ini menjadi ikon pariwisata di Indonesia. Kita berharap tidak lengkap rasanya wisatawan itu ke Toraja Utara dan kemanapun kalau tidak singgah dulu di Bamba Puang. Kenapa? Tahun ini kita sudah membangun namanya Bamba Puang Park. Lalu di bawahnya ada Mendate Park. Di sebelahnya lagi ada Dantepain. Lalu sehingga di tempat ini sayangnya ini anggarannya kemarin ditelan corona. Kalau ini sudah dipoles dengan baik, lalu kita berhadapan dengan Gunung Nona di sebelah, kan menambah daya tarik juga, menambah semangat. Usia tua boleh bertambah semangatnya kalau melihat ini Gunung Nona di sebelah, apalagi yang memang masih muda. Ya, seperti itu. Baik, nah Pak Bupati, kalau kemarin-kemarin kan orang akses satu-satunya ataupun menjadi destinasi wisata utamanya itu adalah Kabupaten Toraja. Nah, seakan-akan ini Kabupaten Nrekan hanya menjadi persinggahan sementara untuk ke daerah Toraja. Nah, sekarang ini kan pemerintah sudah membuka akses lewat jalur udara. Tetapi tentu ada inovasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Nrekan supaya
Enrekang ini menjadi destinasi wisata utama, bukan hanya orang singgah, tetapi betul-betul menjadi destinasi utama. Harapannya kita ialah walaupun sudah dibuka Bandara Butukunyi, tapi kalau kita pengalaman berwisata ke negara-negara lain, kita juga tidak mau rugi terbang dengan hanya melihat satu daerah. Karena Enrekang ini punya potensi khusus yang tidak dimiliki di daerah lain. Kita berharap toh kalau dia naik pesawat, dia tidak lengkap rasanya kalau tidak singgah dulu di Enrekang. Biarlah base-base-nya menunggu di Sidrap atau menunggu di Parepare. Apalagi dengan adanya nanti kereta yang sudah bergerak dari Makassar, lalu turun ke Maros, terus Maros ke Pangkep, Pangkep ke Baru ke Parepare. Itu tambah memperkuat lagi banyaknya wisata. Intinya bahwa Enrekang itu tidak mau menjadi tempat persinggahan saja untuk buang air kecil. Betul. Tetapi bagaimana menikmati alamnya yang sangat-sangat indah. Insyaallah Enrekang sudah siap. Makasih. Baik. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun saat ini Anda berada, tentu ini sangat menarik sekali perbincangan kita. Dan mungkin karena waktu yang membatasi kita, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Bupati sebagai statement pernyataan terakhir di kebersamaan kita dialog khusus ini, Pak Bupati, silakan. Jadi yang ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang dan masyarakat Mas Nrempulu dimanapun berada, agar visi misi Enrekang emas, Enrekang yang maju, Enrekang yang aman, dan Enrekang yang sejahtera. Bagaimana kita bisa sejahtera dengan menikmati objek-objek pariwisata yang disiapkan oleh Allah, disiapkan oleh alam di Enrekang ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Sebenarnya masih banyak yang kami ingin explore sebenarnya di Kabupaten Enrekang ini. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu yang berharga lagi untuk kita kembali bisa berbincang mengenai potensi wisata yang ada di Kabupaten Enrekang. Terakhir Pak Bupati, saya ingin mau tutup dengan satu pantun buat Pak Bupati. Luar biasa. Begitupun juga orang kepada gagah harus ada pantunnya ya. Jalan-jalan ke Kabupaten Enrekang. Jangan lupa bawa uang merah, cuang merah. Pulang pergi jangan lupa bawa bawang merah. Masyarakatnya ramah, bupatinya merakyat. Oke. Lanjut, terima kasih. Datanglah di Enrekang. Nikmati nasu cemba. Masya Allah. Pulu mandoti. Depatetekan. Dangkeknya lagi. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Bupati sekali lagi. Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, sampai di sini kebersamaan kita di dialog khusus bersama dengan Pak Bupati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.